Jadi ceritanya berawal dari, pas aku masuk kuliah itu sekitar tahun 2019, aku ngambil jurusan, kesehatan, aku ngambil kuliah kesehatan, di mana di kampus aku itu diwajibkan bagi anak kuliah kesehatan itu untuk asrama 1 tahun. Nah, singkat ceritanya nih, sebelum kita masuk asrama itu kan pasti ada survei gitu kan, Kak, kayak apa ya, kayak ya berbenah gitu sebelum kita menempati tempat itu kan. Karena aku tipe orang yang sedikit sensitif, nah jadi pas awal masuk asrama itu jalan di lorong itu aja rasanya udah kayak kok auranya kayak gini gitu, kayak gelap banget gitu. Dan aku yaudah coba positive thinking dulu aja, mikirnya oh ya mungkin karena namanya juga asrama gitu. Udah, singkat ceritanya lagi, besoknya kita mulai perkuliahan dan mulai tinggal di asrama. Itu kita antri mandinya dari jam 3 subuh. Kita udah antri untuk mandi karena emang kamar mandinya itu di belakang 6, di depan 3. Jadi cuma 9, sementara kita ada 10 kamar dan satu kamar itu ngisi sebanyak 10 orang. Nah, jadi aku kebagian di kamar 5, dimana posisi kamar aku itu paling ujung banget di deket WC dan bersebelahan dengan kamar 6, yang dimana kamar 6 tersebut nggak dihuni sama sekali. Kita penasaran dong nanya-nanya sama senior gitu, kenapa ya kamarnya nggak dihuni gini-gini. Nah, jadi kita dapat cerita kalau kamar 6 itu dulu diisi, cuman karena ada satu insiden dimana salah satu senior kita dulu yang tidur di sana itu, dia pas lagi tidur jadi tiba-tiba jatuh dari tempat tidur dan meninggal di sana gitu. Jadi posisi tempat tidur kita itu kayak barak gitu, Kak, ada 2 tingkatan gitu. Jadi seniornya jatuh dari yang tingkat kedua apa pertama ya, pokoknya dari tingkat atas gitu. Nah, semenjak insiden itu kamarnya nggak dipakai lagi, dan itu yang bikin nyeremin gitu. Nah, setelah aku dan teman-teman aku tahu kan kenapa kamar di depan kamar kita itu kosong karena ada satunya insiden, ya kami mikirnya pasti masih ada dong sosok-sosoknya itu di sana. Ya udah, kita coba buat ngaji tiap hari. Kita semua muslim kan, Kak. Kita ngaji tiap hari, terus kita juga ada agenda sholat berjamaah sehabis maghrib dan sehabis isya. Nah, pas di hari kejadian ada satu insiden dimana aku tuh udah ngerasa nggak enak badan dari sore sehabis mandi tuh kayak berat banget rasanya. Tapi ya udah deh, nggak usah bilang ke teman-teman gitu, soalnya masih bisa ditahan gitu kan. Nah, malamnya sebelum kita tidur, anak-anak di kamar aku tuh suka banget tuh cerita-cerita yang horor gitu. Jadi kita ceritain, kata senior kita dulu di kamar kita nih kamar paling ujung dan ada penghuninya satu ibu-ibu dan satu anak kecil, mereka bilang kan. Karena aku udah gak tahan banget dengar cerita mereka, nah ujung-ujungnya aku bilang udah ya, daripada cerita kayak gini mending kita tidur, soalnya aku juga udah ngerasa gak enak banget gitu kan. Ya udah, kita berusaha untuk tidur. Sekitar jam setengah 2-an itu aku tiba-tiba kebangun, tapi aku nggak buka mata sama sekali, tapi aku bisa dengar apa yang terjadi. Pertama, aku dengar langkah kaki dari atap. Itu posisinya aku tidur di bed atas, jadi deket banget sama atap gitu ya, Kak. Jadi dengar suara orang jalan benar-benar jelas banget. Di sana aku masih coba untuk positive thinking, udahlah mungkin juga kucing atau apa gitu kan. Sampai akhirnya aku dengar bunyi orang duduk. Orang gimana sih, Kak, kayak
orang yang lagi duduk terus tiba-tiba berdiri gitu, kayak bunyi decitan kursi gitu. Terus aku langsung merinding banget. Udah aku tarik nafas, aku masih bercoba untuk positive thinking, padahal perasaannya udah deg-degan banget gitu kan. Sampai aku dengar langkah kaki orang yang pakai roknya tuh kayak rok sempit, rok span gitu kak, rok anak SMA, anak sekolahan gitu. Tiba-tiba kayak jalan gitu, jelas banget dengar jalannya itu ke arah tempat tidur aku. Nah di sana aku langsung teriak banget, sampai-sampai semua teman kamar aku tuh kebangun. Dia kaget, kamu kenapa, kayak gitu kan, neneknya kayak gitu. Terus aku belum berani ngomong apapun, aku masih kayak mencerna apa yang terjadi, masih takut, badan aku dingin semuanya. Sampai-sampai teman yang sebelah aku nanya gitu, kamu kenapa, ya udah cerita sini, dia bilang. Terus aku sambil nangis masih gemeteran, aku bilang, tadi aku dengar gini 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 gini, katanya. Ya teman sekamar aku juga parnon dong kak, benar dia bilang, karena dari cerita-cerita yang dia tahu kan kamar kita juga ada sosoknya gitu. Jadi kita memutuskan untuk uh, tidak memberi jarak tempat tidur kita gitu, karena aku isinya satu kamar itu 10 orang, jadi kita ada 5 bed tidur dengan satu bed itu di atas dan di bawah itu diisi satu orang, jadi kita memutuskan untuk tidak memberi jarak di tempat tidur kita gitu. Jadi artinya kayak tidur sebelahan, pemisahnya itu cuman kayu doang. Nah sehabis insiden itu kan kak, besok paginya aku nelpon ortu kan, bilang kejadiannya kayak gini. Terus ortu aku bilang, ya udah pokoknya jangan lupa banyak-banyak ngaji, doa, sholat, jangan tinggal. Ya udah. Nah yang ada lagi nih kak, kejadian siangnya. Habis dari kejadian malam tadi, ada teman kamar aku, kita lagi ngumpul nih di aula kampus, lagi ada acara kan. Terus dia izin ke kamar mandi. Pas nyampe kamar mandi tuh dia katanya bukan kepleset tapi tiba-tiba jatuh aja gitu. Biasanya kan di kamar mandi kan ada kemungkinan kepleset kena air atau lantai licin. Ini enggak sama sekali, tiba-tiba dia jatuh gitu aja dan dia teriak. Kami juga kaget kan, semuanya lihat ke sana, nanyain kenapa gitu. Gak tahu, tiba-tiba jatuh gini-gini. Akhirnya dia nggak bisa jalan. Kita bawa ke kamar, terus kita kasih obat, kita pijitin juga. Pokoknya kita udah lakuin berbagai cara gitu. Pas dari sana kita juga membuka kembali obrolan tentang hal-hal mistis gitu kak. Dibilang kan udah jelas WC-nya itu kayak ada penghuninya gitu, orang jarang ke WC sana, ngapain sih lo ke situ gitu kan. Akhirnya diteleponlah mamanya di kampung, dibilang kan kayaknya kamu kena ini deh, ada diikutin makhluk halus gitu, ya udah mending pulang dulu berobat. Soalnya posisi temen aku tuh emang nggak bisa jalan sama sekali, untuk duduk aja susah gitu, dan dia nangis terus aja. Nah sehabis kejadian itu, besok paginya aku kembali memulai perkuliahan normal kayak biasanya. Nah dosen aku kan juga tahu kak kejadian temen aku yang tiba-tiba jatuh aja di WC gitu kan. Dosennya bilang, kalian anak baru di sini, jadi ibu harapkan kalian lebih hati-hati karena kalian belum tahu bagaimana seluk-beluk kampus dan asrama ini. Jadi ibu harapkan untuk kalian selalu berdoa, sholat jangan lupa. Pokoknya untuk ngingetin hal semacam itu, dibilang juga jangan pamali atau apa sebagainya, ya udah kita ikutin. Nah nggak berhenti sampai di situ aja kak. Malamnya habis perkuliahan itu, habis kita selesai sholat maghrib itu kita langsung makan malam. Ada ruangan khusus untuk makan malamnya. Di sana kita ngumpul. Habis itu kita nggak sholat isya berjamaah waktu itu karena hari hujan. Jadi kita sholatnya di kamar masing-masing. Habis sholat karena hujan,
Yaudah, karena teman-teman juga pada parnoan kan setelah kejadian itu, kita memutuskan untuk tidur dengan posisi yang masih sama, dengan bed kita yang deket-deketan gitu, nggak ada yang berani jauh-jauhan gitu kan. Nah, sekitar jam hampir sama jam yang ada kejadian di aku itu, sekitar jam 1 atau setengah 2-an itu temen aku tiba-tiba teriak gitu, teriaknya kenceng banget, terus tiba-tiba juga nangis ketakutan gitu kan. Kita yang udah kayak feeling ini pasti kejadian lagi nih, tapi kita berusaha untuk menenangin dia gitu, walaupun kita semuanya takut gitu. Kita berusaha untuk menenangkan. Habis itu kita nanya pelan-pelan, kamu kenapa, apa yang dilihat gitu kan. Akhirnya dia ceritain dia ngeliat ada bayangan di dinding kamar kita itu hitam tinggi gitu, ada bayangan terus tiba-tiba mendekat kayak gitu. Makanya dia refleks langsung teriak kayak gitu saking takutnya. Nah, dari beberapa kejadian-kejadian aneh yang udah terjadi di lingkungan asrama kami gitu, akhirnya kami membuka forum. Itu pun usulan dari ibu asramanya. Kita buka forum bukan hanya kamar aku aja, tapi ke 10 kamar yang ada di asrama itu kita buka forum semua untuk menyampaikan apa sih keluh kesah kita selama di asrama ini gitu. Jadi buka forum, ternyata bukan cuma kamar aku aja yang mengalami hal-hal seperti itu. Kamar di sebelahnya, kamar 6 yang kosong tadi, juga mengalami beberapa hal yang kayak nggak masuk di akal manusia gitu Kak. Kita buka forum, akhirnya ibu asrama nanyain kalau di kamar 1 ada masalah apa, di kamar ini pokoknya tip-tip kamar itu ditanya Kak. Jadi mulailah ibu asramanya ceritain, asrama kita ini sudah berdiri lama, dia bilang. Jadi kalau untuk hal-hal yang seperti itu, selagi kita tidak mengganggu mereka, mereka juga pasti tidak akan mengganggu. Nah, karena ibunya bilang seperti itu, ada dong salah satu teman aku yang menyanggah, Bu, tapi kita nggak ngapa-ngapain loh Bu, kita ya udah kita tenang-tenang aja gitu, kenapa kita diganggu kayak gini gitu. Diingetin lagi nih sama ibu asramanya, ya yang pertama kalian tuh harus banget jaga kebersihan, apalagi kita asrama kan cewek-cewek semua nih Kak. Jaga kebersihan, mungkin kalian ada yang kurang bersih ininya itunya, atau ada sampah yang numpuk atau gimana itu, atau ada bicara yang menyinggung atau bagaimana, itu nggak boleh katanya. Akhirnya kita buka forum, dicari solusi. Akhirnya kita memutuskan untuk mengaji berjamaah di asrama kita gitu. Nah, setelah pengajian kan Kak, itu alhamdulillah aman-aman aja gitu. Kayak kejadian yang jahil-jahil atau kejadian insiden-insiden yang pernah terjadi tuh udah mulai agak reda gitu. Bisa dibilang kayak udahlah kita udah aman-aman gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita mau keluar dari asrama. Itu kita kan udah 2 semester tuh, udah 1 tahun asrama. Jadi masa-masa di akhir asrama lah. Nah, ada salah satu kamar, itu tuh kamar 3, yang bikin video dokumenter. Video dokumenternya ini yang kayak gimana ya, mendeskripsikan bagaimana asrama ini gitu. Jadi dia bikin video dokumenter dari luar kamarnya, nanti di shoot ke lemari kamar. Nah, di lemari kamar itu nanti tiba-tiba kebuka sendiri, nah tiba-tiba muncul orang gitu. Tapi kayak ya video dokumenter pada umumnya gitu kan. Cuman yang tidak wajarnya mereka bikin pada malam hari, dimana suasana asrama saat itu sepi banget gitu. Nah, setelah itu ketahuan sama salah satu senior aku gitu kan Kak, mereka bikin video dokumenter kayak gitu,
terus diceramain habis-habisan. "Kalian tahu nggak sih, kami aja yang udah lama di sini," katanya, "nggak berani bikin video kayak gitu karena itu mengundang banget. Apalagi video kalian yang sudah menyerupai sosok itu tuh kayak nggak wajar gitu, nggak bisa ditoleransi gitu kan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kalian harus tanggung jawab semuanya gitu." Nah bener, apa yang dikatain senior aku tuh bener kejadian kak. Malamnya habis kami di ospek sama senior, malamnya itu tiba-tiba temen aku kesurupan yang di kamar 3 yang bikin video dokumenter. Tiba kesurupan, kami kaget langsung keluar semuanya melihat kan. Ya udah kita bacain tuh ayat sama-sama. Teman-teman aku juga udah ada yang nangis karena takut gitu kan kak, soalnya itu pertama kalinya kesurupan gitu. Biasanya kan cuman kayak jahil-jahil doang gitu. uh, Dia kesurupan, habis itu kesurupannya tuh nular gitu kan, dibacain ini yang ini kesurupan, bacain ini yang ini kesurupan, akhirnya di sana kita kesurupan masal. Nah itu hal yang bikin aku kayak tegang banget antara mau nangis, takut, semuanya campur aduk banget. Situasinya nggak kondusif banget pada saat itu. Akhirnya ibu asrama kita memutuskan untuk uh, menelpon dosen-dosen kita. Semua dosen di kampus aku tuh datang malam-malam ke asrama buat nolongin kita gitu yang kesurupan masal. Karena nggak sanggup juga, akhirnya dipanggil beberapa ustadz, sekitar 6 atau 7 orangan ustadz buat nolong. Itu kan kak, apa sih namanya, rukiah ya kan, buat ngerukiah temen-temen aku yang udah kesurupan itu. Sampai dosennya pun juga ikutan kesurupan kak. Di sana bener-bener kayak trauma banget. Kita siap itu sekitar jam 3-an kalau nggak salah, siap bener-bener clear semuanya. Akhirnya kita dipulangkan ke rumah masing-masing. Itu sih kak cerita yang mau aku ceritain, tapi sebenarnya masih banyak hal-hal mistis lainnya, cuman aku tadi cuma menceritakan beberapa hal yang aku alamin dan teman-teman aku alamin di asrama itu juga gitu. Sebenarnya masih banyak tapi bingung mau cerita yang mana lagi gitu. Jadi kayaknya sih gitu dulu. Nanti kalau misalnya kakak ada yang gak jelas atau yang mau ditanyain juga boleh, silahkan.